Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat walafiat semua ya. Hari ini tidak ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, nihil ya. Nah, baik. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelum membaca doa, Ibu ingin bertanya, hari ini siapa yang berangkat lebih awal atau datang ke kelas lebih dulu? Doni. Oh, Doni. Doni, boleh pimpin doanya terlebih dahulu ya. Ayo Doni, pimpin doanya. Alhamdulillah, doa selesai. Terima kasih Doni. Nah, anak-anak semua, kenapa coba tadi Ibu menyuruh Doni untuk memimpin doa pada hari ini? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, karena Doni hari ini berangkat lebih awal atau lebih pagi datang ke kelas. Nah, anak-anak, secara tidak langsung hari ini Doni sudah menerapkan sikap disiplin di dalam kelas. Anak-anak semua, sikap disiplin itu sangat penting sekali ya. Tidak di rumah maupun di sekolah itu sikap disiplin harus diterapkan, karena sikap disiplin itu banyak sekali manfaatnya. Seperti contohnya, dengan sikap disiplin kita dapat mengatur waktu dengan baik dan memulai kegiatan pada hari ini ataupun kegiatan yang lainnya dengan lebih fokus. Nah, sebelum itu teman-teman semua atau anak-anak Ibu semua tahu tidak sih apa arti disiplin itu? Benar sekali, disiplin itu tepat waktu. Ibu harapkan anak-anak semua tidak di rumah maupun di sekolah bisa menerapkan sikap disiplin. Nah, anak-anak semua, sebelum mulai belajar agar lebih semangat, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu yuk. Nah, anak-anak semua, sebelum masuk ke dalam pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa yang tahu perbedaan alat gerak pada hewan, kucing, dan ikan? Ada yang tahu? Jadi, kucing dan ikan itu adalah hewan vertebrata ya anak-anak. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang punggung belakang. Jadi, perbedaan antara alat gerak kucing dan hewan yaitu salah satunya kucing melangkah atau berjalan dengan menggerakkan sepasang kaki depan dan belakang. Sedangkan ikan untuk berjalan menggunakan siripnya. Jadi, perbedaan alat gerak pada ikan dan kucing itu sesuai dengan habitat dan tubuhnya. Nah, dari sini sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu subtema 1, yaitu tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Di mana tujuan belajar pada pagi hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan perbedaan antara organ hewan dan manusia. 2, yaitu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran. Dan yang ketiga yaitu memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Nah, anak-anak, ayo dibuka semua buku mata pelajaran hari ini. Sudah semua? Nah, Ibu minta kalian membuka pada halaman 2. Di situ terdapat sebuah gambar ilustrasi namanya. Nah, coba kalian amati kegiatan apa yang ada dalam gambar ilustrasi tersebut. Nah, setelah itu coba kalian ceritakan apa yang terjadi di dalam gambar ilustrasi tersebut. Baik, apakah sudah selesai semua? Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, coba ada yang bisa membacakan hasil dari pengamatan dari gambar ilustrasi tersebut. Coba dari gambar 1. Di gambar 1 itu ada seekor kelinci yang sedang menyusui. Nah, di mana seekor kelinci itu termasuk hewan mamalia. Pasti sudah tahu dong hewan mamalia itu apa?
Benar sekali, hewan mamalia itu ya hewan vertebrata yang menyusui atau binatang yang menyusui. Lalu yang kedua, itu ada gambar apa ya? Benar sekali, ada kelinci sedang makan wortel. Artinya, kelinci itu adalah seekor atau hewan pemakan tumbuhan atau sayuran. Yang disebut apa? Benar, herbivora. Lalu yang ketiga itu ada gambar apa? Kelinci sedang melompat atau berjalan. Dimana sudah Ibu terangkan tadi, kelinci itu seperti kucing. Kelinci itu hewan vertebrata yang berjalan dengan melangkahkan kakinya, kaki depan dan belakang, dengan cara melompat. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian buka buku kalian pada halaman 4. Di situ terdapat sebuah gambar cerita yang berjudul Organ Gerak Hewan. Coba kalian semuanya baca, tapi pelan-pelan saja ya. Ibu minta salah satu dari kalian nanti membaca ke depan dan yang lainnya menyimak. Angga boleh maju untuk membaca ke depan. Terima kasih Angga. Nah, tadi sudah dibaca gambar cerita tentang hewan, organ gerak hewan dan manusia. Dan tadi dibantu oleh Angga. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk membacakan hasil ide pokok dari bacaan tersebut tentang organ gerak hewan dan manusia tersebut. Nah, sebelum itu, anak-anak ada yang sudah tahu apa yang dimaksud ide pokok? Ada? Benar sekali. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi penguat sebuah paragraf, di mana ide pokok ini biasanya terdapat di awal kalimat atau di tengah atau di akhir. Coba ada yang bisa membacakan hasil membaca tadi tentang ide pokok dari organ hewan dan manusia dari paragraf 1 terlebih dahulu. Apakah ide pokoknya? Paragraf 1 itu ide pokoknya yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum itu gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Itu di pokok dari paragraf 1 ya. Lalu dari paragraf 2, siapa yang bisa membacakan? Boleh? Oh iya, coba. Benar sekali. Paragraf 2 itu ide pokoknya terdapat pada organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, dan sebagainya. Benar sekali. Yang ketiga, paragraf ketiga. Coba ada yang bisa lagi membacakan? Benar. Pada paragraf ketiga itu, ide pokoknya yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Paragraf keempat, ide pokoknya terdapat benar sekali. Tulang itu disebut alat gerak pasif. Mengapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oleh karena itu, tulang membutuhkan otot, di mana otot tadi adalah alat gerak aktif. Jadi kalau tulang saja itu tidak dapat bergerak. Jadi tulang itu membutuhkan bantuan dari otot. Lalu yang terakhir, paragraf terakhir, siapa yang bisa membacakan ide pokoknya? Jadi ada paragraf terakhir itu ide pokoknya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki satu nyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah anak-anak, jadi dari sini kalian sudah bisa menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Kemudian tadi contohnya kita sudah mencari dari cerita organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak, dari materi yang kita sudah amati dan kita baca tadi, di sini Ibu meminta kalian membentuk sebuah kelompok. Di mana dari setelah pembentukan kelompok nanti, Ibu meminta kalian setiap kelompok itu membuat sebuah model
sederhana tentang kerangka hewan. Setelah itu, kalian atau setiap kelompok dari kalian akan memperagakan hasil kerja kelompok kalian. Memperagakan model kerangka hewan di depan kelas. Bisa dimengerti tugasnya semua? Bisa ya? Jadi boleh sekarang membentuk kelompok masing-masing 3 orang saja. Nah, jadi anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita dapat mengetahui tentang organ gerak itu terdapat 2 macam, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia. Di mana organ gerak tadi itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya yaitu untuk mempertahankan hidup dan membantu aktivitas manusia dan hewan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang kurang jelas boleh bertanya. Nah, setelah itu tadi kita juga sudah menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, tadi semuanya sudah bisa ya. Nah, setelah itu jangan lupa dengan tugasnya untuk besok, yaitu tugas berkelompok untuk membuat model kerangka hewan. Yang setelah itu setelah hasilnya ditampilkan atau ditunjukkan kepada teman-teman semua masing-masing kelompok. Oke? Sekarang waktunya sudah selesai untuk materi pelajaran hari ini. Namun sebelum kita menutup kegiatan hari ini dengan doa, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu yuk, biar semangat. 1, 2, 3. Yuk, doa dipimpin oleh Doni ya, karena tadi yang membuka doa juga Doni. Amin. Terima kasih Doni. Baik, Ibu akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya untuk besok dikumpulkan dari rekan depan kelas. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.